Halo, balik lagi di Khusus Salon Murah. Di video kali ini aku mau sharing-sharing sama kalian. Jadi sharingnya ini lebih ke bertemakan hal yang harus kalian tahu sebelum kalian ini buka salon. Jadi buat para pemain baru, dalam arti yang barusan berencana ingin membuka salon, kalian tonton video ini sampai habis. Rugi kalau kalian nggak nonton. Nah, jadi guys, ini intermezzo aja ya. Semua orang pada dasarnya itu menginginkan bekerja dengan santai, mendapatkan uang banyak sambil jaga anak. Itu adalah ekspektasi wanita-wanita di luar sana ketika ingin membuka usaha salon. Jadi rata-rata nih ya, yang aku dengar dan yang mereka bertanya sama aku konsultasi sebelum mereka kursus ataupun mau mereka buka usaha salon, rata-rata itu ya, mereka kerja itu tujuannya hanya untuk beberapa hal selain finansial ya. Aku nggak ngomong kalau secara finansial. Pengen kerja yang santai sambil jaga anak. Pengen kerja yang waktunya nggak dikejar-kejar sama bos. Pengen kerja yang resikonya itu nggak banyak. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau jawaban seperti ini tuh bener, nggak ada yang salah. Cuman ini kalian hanya sekedar melihat kan. Contoh ini, ketika kalian anggap aja lihat saya, kerjaan gue duduk-duduk ning sini, terus liatin pegawaiku pada kerja, terus misalkan lagi sepi, lagi rame, aku harus bantuin turun tangan, terus aku hanya megang beberapa item treatment aja, dalam arti misalkan potong rambut, styling ataupun pewarnaan, itu aku yang kerjain. Sisanya aku duduk-duduk, bisa mondar-mandir ke rumah untuk lihat anakku di rumah karena jaraknya nggak jauh dari salon. Orang lihatnya seperti itu, enak ya, yo enak. Tapi orang nggak tahu aku duduk di sini nih ya, duduk di sini. Ini nih mikir, di sini mikir tagihan sales, di sini mikir bayar listrik, di sini mikir bayar pegawai, di sini mikir bagaimana caranya supaya usaha kalian ini tetap maju, yang di sini mikir kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Itu realitanya yang terjadi ketika kita membuka usaha. Tapi memang aku tidak memungkiri, kalau kita kerja sendiri, dalam arti kita kerja salon gini ya, anggap aja kalau kalian sudah punya suami yang bertanggung jawab sama kalian, usaha seperti ini tuh menjanjikan untuk buat diri kalian sendiri ya. Kalau kalian sambil mondar-mandir pulang ya, jadi ibarat kata nih, kalian kerja memang terlihat seperti tidak all out, tapi kalian ini juga bisa ngurusi antara anak sama usaha kalian, anggap aja usaha kecil-kecilan gitulah, yang kalian itu ngontrolnya gampang, kalian bekerja sesuai dengan kemampuan kalian, itu nggak ada salahnya. Tapi kalau kita terjun bener-bener, dalam arti kayak seperti aku gini kan, aku terjunnya bener-bener dalam arti aku untuk ketemu anakku itu ketika aku lagi suwenggang sekali. Ini di luar jam aku waktu pulang dari salon ya, aku suwenggang banget, lagi nggak ada customer, baru aku akan pulang. Itu pun hanya ya mungkin setengah jam, paling lama 1 jam. Habis itu balik lagi ke salon. Nah, hal-hal seperti ini nih, kalau kita tidak tahu manajemennya, ya kita akan menganggap hal seperti itu gampang dan sepele. Tapi sebenarnya yang harus kalian pahami ketika kalian ingin membuka usaha salon, selalu kalian pikirin matang-matang. Karena apa? Ketika kita sudah mempunyai usaha, segala sesuatu hal itu bisa terjadi di lapangan. Contohnya, ketika kalian ini sudah benar-benar rame salon kalian, ada beberapa hal yang harus kalian tinggalkan. Contoh gampang nih,
Misalkan kalian setiap hari selalu melayani pasangan kalian dalam arti siapin makannya ataupun kebutuhannya sebelum dia berangkat bekerja, nyusunin bajunya, segala macem lah, pretelan-pretelan suami kamu itu kamu urusin. Ketika kamu ini sudah mempunyai usaha ya, nggak salon, terus ini rame banget, jaya banget, ini yang satu ini yang kebiasaan yang biasa kalian lakukan ini pelan-pelan akan tersisih. Contohnya, misalkan nih suami kalian, bajuku mana, ini makanannya ini mana. Pasti kalau kalian ini sudah sibuk dengan usaha salon kalian ataupun sibuk dengan karir kalian, pasti jawabnya ku saenake dhewe ya, jawab seenaknya sendiri. Dan yang kedua, menggampangkan, di lemari ambil sendiri, nggak bisa ambil makan sendiri. Nah, hal seperti ini harus kita hindari. Udah siap di atas, harus kita hindari sebentar. Nah, terus kita lanjut dulu bentar. Sorry, tadi aku lagi ngajar. Terus yang harus kita perhatikan lagi sebelum kita punya usaha salon, yang selain waktu itu tadi, harus pinter ya manajemen waktunya. Karena segala sesuatu itu nggak bisa kalian lihat cuma dari luarnya aja, mumet-mumetnya itu pasti ada. Terus yang paling penting lagi yang harus kalian tahu sebelum kalian buka usaha salon itu adalah masalah pegawai. Jadi pegawai itu gampang-gampang susah, dalam arti terkadang kalian yang kalian pikirkan adalah kalian harus pakai pegawai. Misalkan nih, kan aku punya saudara nih, ada yang bantuin aku, aku punya temen nih, ada yang bantuin aku, dan kebetulan mungkin dia mau lah, anggapannya seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya juga awal dari musibah diri kalian sendiri. Kenapa? Ya ini aku ngomong nggak semuanya, tapi 99% ini pasti terjadi. Satu, ketika kalian merekrut pegawai itu teman kalian ataupun saudara kalian, kalian siap-siap namanya ini sungkan. Contohnya, misalkan di salon, sungkan mau nyuruh nyapu, sungkan mau nyuruh ngepel, katakanlah kalian suruh sekalipun, dia ini nggak ikhlas, rata-rata grundel di hatinya. Alah, aku lo kerja ikut itu disuruh nyapu, disuruh ngepel, padahal namanya kita bekerja di salon itu wajar kita megang sapu sama pel-pelan. Karena gimana pun salon itu adalah tanggung jawab seorang pegawai selain tanggung jawab seorang pemiliknya, anggapannya seperti itu. Kalian pasti akan dihadapkan seperti ini. Terus yang keduanya, ketika kalian memperkerjakan pegawai kalian itu saudara ataupun teman kalian, siap-siap ngenes ya. Karena rata-rata karena merasa saudara, merasa teman ya, seenaknya sendiri. Terus lagi, ketika sudah pintar nih, yang kepada ikut kalian sudah pintar, dia kecenderungan untuk meninggalkan kalian ini 99,99%. Kenapa? Merasa sudah pintar, akhirnya buka sendiri. Kalau begitu home service, sama nih antara teman ataupun saudara sendiri, rata-rata gitu. Terus gak gitu nanti menggiring opini yang tidak baik di lingkungan sekitar. Kalau dia ini ada nggak enak hati sama kamu, karena rata-rata kejadiannya itu seperti itu. Kalau nggak cocok, misalnya anggapnya nggak mau, dia mau minjem uang kamu nih, terus kamu nggak mau kasih pinjem, sudah deh, besoknya sudah pasti nggak datang. Rata-rata itu seperti itu kalau kalian ini ngerekrut pegawai teman sendiri ataupun saudara sendiri, ngenes akhirnya. Belum lagi kalau kalian lihat dia buka sendiri, wah tambah sakit hati kalian. Lebih baik kalian itu ngerekrut pegawai itu orang lain yang tidak pernah ada hubungan darah. Kenapa? Menurut sepengalamanku itu hal yang jauh lebih baik. Kayak aku gini, aku lebih senang pegawai itu yang dari jauh, dari luar kota. Bahkan orang sekitar sini pun aku misalkan tak suruh segada-gadanya pegawai aku enggak pernah mau. Mendingan tak kerjain sendiri sebisa-bisaku untuk meminimalisir yang namanya menggiring opini yang nggak baik. Kalau aku lebih di seperti itunya ya. Kalau kalian nggak tahu lagi, cuman sepengalamanku lebih baik seperti itu. Lebih enak kita menyuruh orang lain daripada
kawan sendiri ataupun saudara sendiri. Kalau nyuruh kawan sendiri atau saudara sendiri itu sekalian cangkem, banyak mulut lah, intinya itu kayak gitu. Jadi jangan sampai ya, lebih baik nggak adanya karyawan, lebih baik kerja sendiri. Ini menurut pengalaman saya, tapi kalau pengalaman kalian nggak tahu ya. Kalau yang pada punya salon itu kadang aja kita mempekerjakan orang lain aja, kalau sudah pinter itu sudah pasti hilang di telang bumi ya. Belum lagi kalau sudah ketemu cowok, kenal cowok di dalam salon kah, atau kenal cowok di mana, karena mungkin merasa cowoknya ada uang untuk ngebiayain dia buka usaha salon, buka sendiri akhirnya kalian kalang kabut ya, karena ada yang model-model seperti itu. Hal yang tidak kalian duga itu pasti akan kejadian. Kalau musuhnya itu pegawai loh ya, permasalahannya sudah nggak jauh-jauh dari itu. Terus lagi masalah lingkungan sekitar ataupun pergaulan kalian. Pergaulan kalian yang biasanya begini nih ya, ketika kalian tidak memiliki usaha. Nanti ketika kalian punya usaha dalam arti salon, lingkup pergaulan kalian ini jadi segini, mengecil ya. Yang dulunya dekat jadi menjauh, yang dulunya menjauh jadi dekat ya. Itu yang terjadi ketika kalian memiliki usaha. Akan banyak orang yang tiba-tiba ini mendewakan kamu. Akan ada orang yang tiba-tiba menjauh dari kamu karena tidak suka. Bukan tidak suka gimana-gimananya, lebih ke biasanya cemburu sosial sama cemburu secara finansial. Itu sudah pasti 100% itu. Terus lagi kalian harus siap yang namanya pala kalian pening mumet. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena permasalahan di salon itu sebenarnya dibilang banyak juga enggak, dibilang enggak ada juga tidak mungkin. Karena apa? Kalau kalian ini memiliki yang namanya uang mati, dalam arti tabungan khusus untuk salon kalian enggak bakalan mumet. Tapi kalau kalian ini enggak ada yang namanya satu tabungan mati untuk kebutuhan salon kalian akan pusing dengan sendirinya. Karena apa? Di salon itu jangan kalian anggap cuman modal gunting sama sisir doang. Kalau kita terjun langsung bener-bener, kita dalami serius, jadi salon itu modalnya besar kawan. Kalian nggak cukup duit 1 juta 2 juta untuk sebuah produk aja nih, aku ngomong produk aja, itu sudah hal yang mustahil. Karena apa? Kita mau nyetok aja loh, anggap aja aku nih ya, ini aku ambil contoh warna aja lah. Di salonku ini aku bekerja sama dengan beberapa brand ya, dari brand yang menengah sampai brand yang harganya selangit juga ada. Kayak ini anggaplah kita bahasnya aku menyetok merek Go Color ya. Ini kode warna segini banyak, seleranya orang ini beda-beda. Ada orang seleranya warna-warna gelap-gelap seperti ini, ada orang senengane colorful kayak gini, kayak warna-warna pelangi, warna-warna fashion. Ada orang ambil amannya yang warna-warna pastel coklat-coklat kayak gini. Nah, ini kan tidak mungkin kita ini stok cuman satu, ini satu. Iya kalau kalian ini rambutnya kayak rambutnya laki. Lelek perempuan itu rata-rata rambutnya tebel-tebel, panjang-panjang, itu pasti. Dan itu membutuhkan minimal 2-3 untuk satu kode. Nah bayangno ini sak gini akeh yo, sak gini akeh ini loh. Paling enggak kamu itu dalam satu kode ini minim punya 3. Tapi ambillah warna-warna di mana itu warna favorit. Tapi rata-rata kalau yang aku temuin di sini ya, di tempatku sini, satu color book ini semua ada peminatnya sendiri-sendiri. Pasti laku kalau di sini. Jadi dalam satu color book ini loh, aku nyetok hampir semua ini. Ini satu merek ini. Anggap aja, hitunglah kalian ini aku nyetok 3 kalikan sudah berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kalikan 4 sudah berapa? 8 kali ya 8 dikalikan 4 ini berarti ada 32 kode di sini. 32 kode, anggap aja aku nyetoknya 33. Itu aja sudah 96 piece. 96 piece dikalikan harganya itu sekarang kalau nggak salah 59.000. Ada yang 68.000 yang warna fashion ini.
itu nyetoknya 33 aja ya, aku harus mengeluarkan uang 5.664.000. Itu nyetoknya 33. Dan tidak mungkin aku ini satu kode nyetok 3. Sudah pasti di atas 6. Minim itu setengah lusin kalau aku satu kode. Bayangin ada berapa color book di sini. Mir, tolong ambil no color buku yang color light, kupa, terus color on. Jangan sampai kesisa. Ini sudah selesai itu beres. Itu baru satu tuh. Makanya kenapa aku bilang kalian harus siap mumet. Terus lagi kupa. Delok ini loh. Tak mene akeh warnane. Ini color book terlengkap. Merek ini. Nah, segala jenis warna ono. Iki ono piro iki? Berapa sudah? Itu yang color book kecil aja yang 32 kode. Itu aku punya semuanya. Belum lagi yang kayak begini color on versi premiumnya Go Color. Nah, sudah ada berapa kayak gini. Meskipun kita pilih item-item tertentu gitu ya, paling enggak kita itu harus ada stok-stoknya. Paling enggak itu satu kode itu 6 oleh aku. Bayang no, sekali ini tagihan itu 10 juta. Nah, makanya kalau kalian punya salon, kalian itu harus siap mumet. Makanya ketika kalian mempunyai usaha salon, rata-rata kalian itu tidak bisa yang namanya mengerjakan yang lain. Harus total. Terkadang ngurusin keluarga aja ndak bisa. Bisa apabila salon kalian ini dalam arti yang kalian ini bukan kepalanya. Ya. Jadi anggapannya kalian mengerjakan sesuai dengan kemauan kalian. Kan kadang ada yang seperti itu. Kalau ada orang ya tak kerjain, Mbak. Kalau nggak ada ya wes ngenteni tetes embun dari yang di atas. Kan ada yang seperti itu tipikalnya ya. Ya kalau seperti itu ya anggapannya nyetok produk titik-titik yang penting ono itu juga bisa. Tapi kalau sudah seperti aku kayak gini, itu kita sudah mainnya itu main modal. Jadi anggapannya mau duitmu nang dompet iku ono piro ae iku pasti entek di produk. Ya. Itu pengalaman aku. Kadang itu ya ngenes. Itu anggapannya kalian masih 2 ya ini. Terus belum lagi kalau merek ini. Ya ini mereknya dari punya EB Fresh Color Light. Tuh. Sudah berapa? Baru warna doang. Makanya aku bisa kalkulasi etalaseku yang ini, yang di atas sendiri ini kalau misalkan diuangin lebih daripada 25 juta, paling enggak itu sekitar 30-an ya, untuk kelas-kelas salon yang anggap aja saya ini membranding diri saya, salon saya di sini itu ya salon kelas middle gitu loh. Itu aja modal yang ku keluarkan ya habis-habisan, hancur-hancuran, anggapannya seperti itu. Baru warna aja, belum kalau kalian ini di treatment yang lain, contohnya smoothing aja aku ngambil produk itu minimal satu karton bleaching pun sama satu karton, rata-rata mainnya kartonan. Karena aku di sini salon aktif. Kalau ada yang bilang 30 menit jadi. Kalau ada yang bilang, "Oh, iya karena salonnya kan laku ini itu." Bukan masalah seperti itunya. Selagi kalian menebar jaring, kalian itu pasti laku. Tergantung bagaimana cara market kalian, ya. Caramu promosi apa itu sakarepmu. Intinya itu kan pemasukan dan pengeluaran itu sudah pasti ada. Gitu loh, ya. Dan itu mumet, sawangannya enak, anggapannya oh, mbak itu enaknya wis kaya lah, anggapannya inilah ini itulah. Tapi mumetnya juga kalian harus tahu dulu. Tapi usaha seperti ini adalah usaha jangka panjang, di mana tidak ada masa umurnya.
Akan tetapi kalau untuk ngikutin tren, kayak salon pewarnaan kayak gitu-gitu, semakin kalian muda, kalian ini akan dicari. Kalau salon ya, semakin kalian nyentrik, kalian akan dicari. Tapi kalau kalian sudah umur, jarang ada orang yang mau datang ke salon kalian. Makanya usahakan ketika kalian punya usaha salon harus selalu fashionable, harus selalu cantik. Sedikit nakal nggak apa-apa untuk pemanis kehidupan di salon kamu ya. Kalau terlalu meneng, gimana ya, bukan tidak laku ya, tapi orang jadi segan, jadi orang itu nggak bisa nggak bisa terbuka gitulah sama kamu. Tapi hal-hal marketing seperti itu penting gitu loh. Kita harus sedikit nakal, bukan ngajari nakal ya, maksudnya nakal dalam arti nggak terlalu pendiam sekali, intinya itu seperti itu. Terus lagi, kalian kalau sebelum punya usaha salon ya, kalian harus tahu juga itu lebih ke masalah mental ya. Mental ini perlu. Mental ini adalah tahta tertinggi sebelum kalian ini membuka usaha salon. Mentalnya ini harus digembleng dulu. Karena apa? Akan banyak orang yang tiba-tiba itu ingin menjatuhkan kalian dengan berbagai cara. Dan itu kalian harus siap. Siapnya apa? Siap secara pikiran. Kenapa? Kalau pikiran kita nggak siap ya, kita akhirnya ngedown sendiri. Kita sudah nggak mau lagi buka usaha lagi. Karena apa? Kita sendiri tuh takut gitu loh. Tapi kalau mental kita sudah keasah, sudah biasa dengan hal seperti itu, anggapannya dijatuhin orang ini itu, ya kita ngelewatinnya ya biasa aja. Karena kadang itu saat mental kita dihajar ketika kita bekerja dengan orang, dengan mental kita dihajar ketika kita membuka usaha sendiri, itu beda. Kalau kita buka usaha sendiri, itu kita yang harus menangani, mengobati mental kita. Tapi kalau kita kerja ikut orang lain, meskipun mental kita dihajar sekalipun ya, sudah ada yang bertanggung jawab setiap bulannya bayari kamu. Tapi kalau kamu kerja sendiri, yang bayari dirimu adalah tempat usahamu. Semua tergantung kamu. Makanya selangkah per langkahmu itu harus hati-hati. Jangan asal. Makanya kayak orang ngasih price list harga salon murah sekali itu juga perlu ditanya juga gitu loh. Apakah kalian untung apa enggak gitu loh. Meskipun untung kan terlalu sedikit, dan itu kalau menurutku kurang apa ya bahasan itu. Secara finansial itu kurang, nggak akan nutup operasional. Jadi hal-hal seperti itu tuh penting ya kawan, kalau ketika kalian ingin membuka usaha salon. Jangan dilihat enaknya aja, mumet-mumetnya itu kalian harus siap juga. Supaya apa? Kayak gini kamu melihat videoku supaya kalian ini paham dan mengerti. Oh, ketika saya buka salon nanti nggak jauh beda seperti apa yang mbak ini sampaikan. Karena rata-rata semuanya yang aku sampaikan ini realnya di salon itu seperti itu. Nggak banyak yang tahu, tapi setidaknya sedikit banyak aku sharing sama kalian supaya kalian lebih paham. Jadi misalkan buka salon itu gak setengah-setengah, gak melok-melokan. Oh no kono buka salon, melok buka salon. Oh karena lihat mbak iku enak sekarang, mari buka salon, misalnya beli mobil, beli rumah, beli ini, beli itu, belum tentu ya. Siapa tahu suaminya yang kaya, siapa tahu dapat warisan, kita juga nggak ngerti ya. Makanya harus dipahami, ditelaah supaya apa, ketika kita melangkah itu srek hati kita. Karena sekalinya modal keluar ya wis habis, dan itu tidak bisa dibalikkan sehari semalam. Modal kamu itu perlu waktu ya. Jadi usahakan dipikir-pikir dahulu. Aku ngomong seperti ini karena mau sharing sama kalian betapa pentingnya kalian mengerti pemahaman seperti ini supaya tidak salah langkah. Kerjalah, berusahalah sesuai dengan passionmu, sesuai dengan senenganmu iki opo, supaya nggak melok-melokan, supaya kalau kejadian kamu punya usaha salon itu bisa awet sampai kamu udah umur ya. Kalau dibilang enaknya ya pasti enak lah, namanya kita usaha sendiri sudah pasti ada enaknya. Karena apa? Pasti keuntungan ya larinya ke dompet kita, nggak ke tempat lain gitu. Tapi yang pastinya
mau buka usaha apapun sebenarnya itu sama, yang penting itu tergantung kitanya aja. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton vlog ini, jangan lupa kalian subscribe.